Jadi maksud kau dengan pengeluaran 20.000 per hari itu tak masuk akal? Ya itu masuk kategori miskin lah. Sedap-sedap kau bilang orang miskin Ece. Ya terus mau dibilang apa Mbak Yu? 20.000 Mbak Yu, dengan 20.000 rupiah dia nak bertahan dari pagi sampai malam. Nak makan apa dia Mbak Yu? Indonesia lama-lama jadi populer dengan kualitas masa terburuk ketimbang perindapan. Ini kalau vasektomi Mui marah nggak sih kata koruptor tai? Kalau mau ngejar India perindapan itu udah sampai 2 miliar tuh kan C. Kalau Indonesia baru 284 juta, belum sampai 300 juta, masih juta-juta C, masih jauh dari miliar-miliar macam India perindapan tuh. Jadi Indonesia mau mengejar India nih perjalanannya masih jauh. Makanya Mbak Yu, negara Indonesia nih kejar aja negara Zimbabwe. Kalau kayak gitu jadi nomor 1 lah C, kita macam Zimbabwe. Welcome to salurane Mbak Yu Seng asli. Monggo rek. Setiap 1 menit di Indonesia Mbak Yu lahir 6 bayi dan mayoritas itu dilahirkan sama keluarga miskin. Kalau gitu di Indonesia popok bayi, baju bayi, makanan bayi, susu bayi semuanya laku di Indonesia C. Negara Zimbabwe menjadi nomor 1 dengan jumlah penduduk termiskin di dunia menurut World Bank. Terus penduduk termiskin di dunia nomor 2-nya siapa C? Lah negara siapa lagi Mbak Yu? Negara Indonesia lah, negara kita. Aduh kenapa pula jadi negara Zimbabwe yang nomor 1? Emang kenapa pula Mbak Yu? Harusnya India nomor 1, Indonesia nomor 2 C. Mbak Yu, negara India tuh penduduknya nih 2 miliar Mbak Yu, selevel dengan negara Cina. Kalau penduduknya nih 2 miliar berarti banyak juga orang kaya. Zimbabwe ini malah jadi nomor 1 padahal penduduknya tak banyak berbanding sama Indonesia yang penduduknya 284 juta C. Ya macam mana Mbak Yu? Ini kan penduduk termiskin versi World Bank. Kalau menurut BPS kau tahu tak Mbak Yu? Kalau menurut Badan Pusat Statistik Indonesia itu lebih ngeri lagi tuh C. Warga dengan pengeluaran 20.000 per hari C itu tidak termasuk dalam kategori termiskin C di Indonesia. Itu lebih tak masuk akal Mbak Yu. 20.000 tuh engkau baru minum air kelapa segelas. Tapi kalau di Pulau Jawa C 20.000 engkau udah bisa makan sama minum C. Tapi kan ini Indonesia Mbak Yu, kita nih ada 3 kali makan. Ada sarapan, makan siang, makan malam. Cemilan dia belum lagi. Belum lagi yang nak beli es kopi. Jadi maksud kau dengan pengeluaran 20.000 per hari itu tak masuk akal? Ya itu masuk kategori miskin lah. Sedap-sedap kau bilang orang miskin Ece. Ya terus mau dibilang apa Mbak Yu? 20.000 Mbak Yu, dengan 20.000 rupiah dia nak bertahan dari pagi sampai malam. Nak makan apa dia Mbak Yu? Ya tak usah makan, minum aja. Buat korang warga Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dekat negara korang nih lazimnya 1 hari pengeluaran untuk korang makan siang, makan malam itu berapa? Coba korang komen dekat bawah. Sebab kalau dekat Indonesia nih, orang yang berpengeluaran 1 harinya itu 20.000 itu tidak termasuk kategori miskin. Sebab 20.000 rupiah per hari ini sudah tak lazim. Sebab kita nih kadang ada pungli lagi, yang belum lagi ada parkir, ada ormas, ada apa lagi. Jadi nak makan bertahan dengan 20.000 rupiah itu nggak mungkin. Makanya Ceng, kau tinggal aja kat Pulau Jawa. Jawa mana? Aku tanya, Jawa mana? Buat korang dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, 20.000 rupiah per hari itu bisa bertahan sampai kapan? Sebab kalau di Sumatera aku rasa tak mungkin 20.000 tuh bertahan dari pagi, siang sampai malam untuk makan ataupun untuk kebutuhan korang. Sebab kalau di Pulau Sumatera itu belum lagi bayar parkir, belum lagi bayar pungli, bayar ormas dan lain-lain sebagainya. Itu tak akan cukup 20.000 per hari. 20.000 rupiah per hari ini berarti berapa ringgit Malaysia ya Mbak Yu? Lebih kurang tuh 4 ringgit Malaysia C kalau 20.000 rupiah per hari. Buat korang warga Malaysia, dengan 4 ringgit Malaysia yang korang bisa tak bertahan dari pagi sampai siang sampai malam. Jadi dari pagi itu korang bangun tidur, isi bensin, dah tuh bayar tol sana sini bisa tak dengan 4 ringgit tuh korang bertahan? Coba korang komen dekat bawah. 4 ringgit ni dah sama dengan makan, minum kopi dengan beli rokok bisa tak korang? Sebab kalau dekat negara Indonesia ni diorang cakap bisa. Nggak tahulah kalau dekat Malaysia ni macam mana. Aku rasa tak cukup lah C. Kalau makan roti prata aja kat Malaysia tu dah 1 kali makan 80 sen C. Tak kenyang kan? Tambah lagi dia nasi lemak 2 ringgit 50 sen. Dah tak cukup lah C duitnya. 4 ringgit kawan kau bilang sehari kan? Tak cukup C. Itu dia belum minum C. Kalau dia tak minum terbegek C kawan tu C. Tapi alhamdulillahnya Mbak Yu, dekat Malaysia nih tak ada parkir Mbak Yu, tak ada pungli-pungli. Jadi aman sikit. Kalau kita nih kan ada. Misalnya nih kau bawa motor atau bawa mobil dekat Indonesia, dalam sehari aja engkau harus menyiapkan parkir bisa sampai 100.000 Mbak Yu. Sebab dekat setiap tempat di Indonesia ini pasti ada parkirnya Mbak Yu. Ada parkir yang liar, ada parkir yang resmi. Terus ada juga parkir yang tiba-tiba kita dimintanya itu lebih banyak daripada biasanya. Kalau itu udah geng-gengnya ormas tuh. Teruklah Indonesia nih C. Macam mana lah Indonesia nih nak
nak maju. Mbak Yu, tetap yang maju tuh majulah Singapura. Jadi apa kata netizen Fufafa tuh C, tentang 1 menit ada 6 bayi yang lahir dari keluarga yang miskin C. Tapi suara mereka bisa kalian pakai buat menang pemilu kan, kata Jon Snow. Oh udah pasti, semakin banyak warga miskin semakin banyak bansos atau bantuan sosial saat pemilu. Belum lagi bapaknya lebih milih beli rokok daripada makanan bergizi untuk keluarganya, kata jalan cuanku. Kalau di Indonesia tuh C, rokok-rokok yang terkenal itu 1 bungkus harganya sampai Rp40.000 C 1 bungkus. Kalau rokok-rokok tak terkenal atau tak resmi ya tentulah dapatlah tuh harga 10.000 per bungkus. Jadi dia orangnya lebih mementingkan rokok lah ya Mbak Yu daripada makan keluarga dia. Iya C, rokok is my life. Tapi Mbak Yu, di Malaysia tuh vape udah dilarang, udah diharamkan di seluruh negeri Malaysia tuh. Buat korang warga Malaysia di dunia nyata, betul tak yang kata Cece cakap nih? Kalau vape itu diharamkan di negeri korang, kalau iya komen kat bawah. Ketemu di minimarket naik motor butut, istrinya udah rempong gendong anak masih di sudut. Turun beliin rokok, kata Agus. Itu kayak jiran di sebelah rumahku tuh C. Indonesia lama-lama jadi populer dengan kualitas masa terburuk ketimbang perindapan. Ini kalau vasektomi Mui marah nggak sih, kata koruptor tai. Kalau mau ngejar India perindavan itu udah sampai 2 miliar tuh kan C. Kalau Indonesia baru 284 juta, belum sampai 300 juta, masih juta-juta C, masih jauh dari miliar-miliar macam India perindavan tuh. Jadi Indonesia mau mengejar India nih perjalanannya masih jauh. Makanya Mbak Yu, negara Indonesia nih kejar aja negara Zimbabwe. Kalau kayak gitu jadi nomor 1 lah C kita, macam Zimbabwe. Itu tandanya rakyat Indonesia tidak mampu disejahterakan oleh rezim kardus berkelanjutan Mulyowo Rasa Mulyono, kata Hauzan. Ya ndak tahu lah kok tanya saya. Mungkin bagi mereka hiburannya cuman itu, kata Alvin. Tapi tetap hidup tuh harus ada visi misi. Karena mayoritas warga miskin, andai mayoritas warga Indonesia kaya, narasinya berubah. Di Indonesia dalam 1 menit 6 bayi lahir di keluarga kaya, kata Ilham. Negara C dengan penduduknya yang sedikit, ada negaranya yang maju, ataupun negara maju tapi penduduknya banyak juga ada tuh C contohnya. Negara kecil tapi penduduknya sedikit tapi maju, Mbak Yu. Itu negara mana Mbak Yu? Negara Singapura C dengan penduduk yang paling sedikit tapi negaranya maju, paling banyak kasih pinjaman ke Indonesia. Kau tengok Singapura tuh negaranya kecil kan, nggak punya sumber daya alam tapi bisa jual gas dan minyak ke Indonesia. Kalau negaranya besar, penduduknya banyak, negaranya maju tuh siapa Mbak Yu? Cina lah C, siapa lagi? Nah, itu salah satu kegagalan besar pemerintah, gagal mensejahterakan rakyatnya, kata Hussein. Negara Indonesia ini bukan hanya gagal mensejahterakan rakyatnya, tapi juga gagal dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Disuruh vasektomi malah marah, kata Sam. Dijawab sama di bulan kentut. Selain vasektomi kan bisa pakai kontrasepsi lain. Terus dijawab lagi sama Niko Adi, kontrasepsi lain gak bisa didata. Tapi di dalam Islam vasektomi itu tak boleh C. Tapi kalau engkau mau lihat contoh negara maju penduduknya banyak, itu Cina C. Pernah tak engkau tengok kebijakan pemerintah Cina tuh pakai vasektomi? Justru waktu negara Cina ini masih miskin Mbak Yu, mereka tak ada masalah dengan jumlah penduduknya. Jadi jumlah penduduk yang banyak tuh menurut mereka itu modal untuk ekonomi mereka sendiri. Jadi negara dengan penduduknya yang terbanyak bisa dikelola juga kan sama negaranya? Jelaslah, orang kata Bank Dunia Indonesia negara dengan 60% masyarakat miskin di dunia. Berarti negara ini gagal dalam hal pemberdayaan masyarakat. Dijawab sama Ermainaki, dengan masyarakat mayoritas miskin, jadi itu bisa menjadi alat mudah untuk memobilisasi masyarakat yang awam. Inilah yang buat Indonesia tuh harusnya semakin bangkit kalau tidak dikorupsi. Katanya banyak anak banyak rezeki, tapi kok rata-rata yang beranak banyak orang miskin ya, kata Arsyad Arpan. Ya ndak tahu lah kok tanya saya. Fungsimu emang apaan Pak? Udah tahu rakyat banyak yang miskin tapi kalian diam aja. Nggak diam ding, malah asik korupsi bikin rakyat tambah miskin, kata Salm Kids. Majulah Singapura. Berarti mayoritas masyarakat Indonesia tuh miskin, kata Mas Guru. Pejabat Indonesia nggak miskin ya bro? Berarti kita ini ternak Mulyono kah, kata Nandi Toe. Oh tidak, gorang ternak cebong. Miskin karena keadaan ekonomi sekarang yang tidak jelas, harga mahal, PHK di mana-mana. Ngerti nggak sih, kata Kamarus. Ya ngerti lah, kan aku bukan pejabat.